Oke, semuanya selamat siang. Oke, teman-teman, thank you buat teman-teman yang udah hadir di webinar hari ini. Jadi, teman-teman, hari ini saya akan membahas beberapa formula yang akan sering digunakan di dunia kerja. Tapi sebelum mulai, saya izin sapa teman-teman dulu. Kalau boleh tahu di sini teman-teman udah gabung di grup WA semua ya? Atau ada yang belum bergabung di grup WA? Oke, kalau saya lihat kemarin sudah beberapa udah join. Oke, sudah join ya di grup WA. Oke, mantap. Jadi seputar informasi terkait dengan pelatihan Excel dan lain sebagainya dan tanya jawab tuh teman-teman bebas buat bertanya di sana. Jadi teman-teman bisa join di grup WA tersebut. Nah, jadi hari ini teman-teman saya mau mengadakan free webinar ini untuk bantu teman-teman terkait dengan apa aja sih formula-formula yang sering digunakan di dunia kerja dan bagaimana pengaplikasian atau penggunaannya. Dan ini berdasarkan pengalaman saya kerja kurang lebih sudah 7 tahun dan setiap hari menggunakan Excel. Dan juga beberapa pertanyaan yang sering muncul di saya. Nah, inilah formula-formula yang memang sering sekali digunakan di dunia kerja. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau pastikan lagi teman-teman udah download file latihannya belum ya? Ada yang udah download file latihannya? Sudah, Pak. Sudah, mantap. Oke. Ada juga yang belum download. Oke, buat yang belum download, silahkan dicoba lagi di download filenya. Tapi memang untuk filenya hanya file Excel saja ya teman-teman. Jadi di situ teman-teman bisa mengikuti webinar kali ini juga sambil praktek penggunaannya. Oke, ini saya copy sekali lagi untuk file latihan materi hari ini. Ini akan saya copy ke sini. Nah, ini sudah saya kopikan ke chat. Jadi itu adalah file latihannya. Silahkan teman-teman download untuk file latihannya. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti bisa mengikuti latihan formula-formula yang sering digunakan di dunia kerja. Tadi ada pertanyaan dari Kamirza, ini sering digunakan atau basic? Ini yang sering digunakan dan memang kebanyakan yang sering digunakan itu adalah yang basic dulu yang saya bahas. Memang ada beberapa formula yang ketika kita bekerja itu kita akan menggunakan formula gabungan-gabungan. Nah, tapi kalau di sini kita akan belajar yang basic-basicnya dulu sebelum kita gabung dengan formula-formula yang lain. Sehingga teman-teman dapat dulu nih basicnya, dasarnya ketika teman-teman akan menggunakan formula-formula ini. Nah, jadi saya akan masuk ke presentasinya ini, slide presentasinya ini, yaitu 15 formula yang sering digunakan di dunia kerja. Tapi sebelum masuk ke materi, teman-teman, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zaini. Saya adalah seorang akuntan dan juga seorang Excel content creator. Saya seorang akuntan di salah satu mining company dan saat ini domisili saya di Balikpapan karena saya di sebagian support office di Balikpapan. Nah, jadi sehari-hari pun karena saya seorang akuntan, jadi saya sering sekali menggunakan yang namanya Excel ini. Jadi bukan hampir setiap hari, malah di pekerjaan saya setiap hari saya selalu menggunakan yang namanya Excel ini. Jadi dan kurang lebih udah 7 tahun saya menggunakan Excel ini. Jadi lumayan banyak yang udah saya pahamin, makanya saya bisa berbagi dengan teman-teman, sharing tips and trick terkait dengan Microsoft Excel itu sendiri. Nah, ini adalah sosial media saya, di mana saat ini saya aktif di TikTok dan juga Instagram. Di mana Instagram saya bisa teman-teman lihat udah di 200. Saya bahas adalah seputar Excel. Dan kadang-kadang saya selipkan sedikit dengan kegiatan-kegiatan di perusahaan tambang itu, perusahaan mining itu seperti apa sih. Nah, seperti yang ini di TikTok. Oke, dari Kak Devi suaranya agak kecil. Kalau teman-teman yang lain suara saya kecil juga nggak ya? Boleh bantu komen teman-teman. Eho, Kecil Pak. atau jelas? Kecilnya Ya, Eho.
kecilnya Eho. Oh malah ya. Oke. Sebentar saya cek lagi. Sebentar saya cek device saya. Cek, cek suara saya ini udah lebih jelas belum ya teman-teman? Atau Udah masih oke. sama suaranya? Udah lebih oke ya? Oke, mungkin suaranya saya kerasin lagi. Oke, noise, ada noise nggak suara saya? Atau clear? Oke, semoga clear ya untuk suara saya. Oke, thank you Kak. Ya, ini sedikit perkenalan saya. Jadi saya aktif sebagai akuntan dan juga sebagai Excel content creator di Instagram dan di TikTok. Dan saat ini saya baru mulai juga di YouTube. Dan nanti teman-teman setelah webinar ini, webinarnya ini akan saya upload juga di YouTube. YouTube-nya juga sama akunnya yaitu @zainijai. Jadi sama namanya semuanya Zainijai dan juga TikTok Zainijai, YouTube juga sama Zainijai. Jadi nanti setelah teman-teman dari sini juga teman-teman bisa juga melihat recordingnya di YouTube. Nah, mungkin beberapa training yang pernah saya adakan yaitu belajar basic Excel untuk pemula, workshop Excel basic to intermediate dan intermediate to advanced. Kemudian ada juga pelatihan Microsoft Excel dan Microsoft Word secara offline. Di sini juga sama pelatihan Microsoft Excel. Ya, dan kebanyakan memang adalah pelatihan-pelatihan terkait Microsoft Excel yang pernah saya adakan. Nah, jadi makanya kali ini saya bikin webinar. Oh ya, selain itu juga saya ada beberapa kolaborasi dengan beberapa brand. Pernah dengan Skill Academy, dengan Kita Lulus, IT Box, kemudian Mazing, dan juga Kita Official. Jadi ini beberapa brand yang pernah kolaborasi dengan saya sendiri. Entah itu dalam bentuk endorsement, dengan pembuatan kelas, pembuatan webinar, dan lain-lain. Nah, topik hari ini kita akan membahas 15 formula yang sering digunakan di dunia kerja yaitu mulai dari sum, average, if, left, VLOOKUP, HLOOKUP, CONIF, SUMIF dan ada banyak, ada 15. Tapi apakah sebenarnya 15 ini aja formula yang sering digunakan? Enggak. Jadi teman-teman, formula yang sering digunakan di dunia kerja sebenarnya ada banyak, tapi eh coba saya kurasi, saya kecilkan sedikit. 15 formula yang sering sekali digunakan itu adalah formula-formula ini. Ini adalah formula yang sering sekali digunakan di dunia kerja, bahkan ada beberapa juga formula yang sering keluar saat tes kerja. Saat tes kerja dengan Excel, inilah formula-formula yang sering keluar. Dan ketika sudah bekerja memang sering digunakan juga. Nah, jadi teman-teman saya akan langsung ke file Excel-nya. Seperti yang saya share sebelumnya. Oke, saya akan share file Excel-nya. Oke. Jadi teman-teman, kita akan mulai ya untuk training untuk webinar Microsoft Excel ini. Di sini ada 15 sheet dan kita akan mulai bahas dari yang paling pertama, yaitu formula sum. Jadi formula sum itu, ini saya delete dulu. Jadi teman-teman silahkan di delete juga kalau misalnya mau praktek atau jika mau melihat formulanya bisa diklik di selnya. Jadi di setiap set ini ada bagian yang abu-abu. Bagian abu-abu inilah yang nantinya akan kita isi dengan formula-formula. Di sini mungkin beberapa sudah saya isi, bukan beberapa, semuanya sudah saya isi agar teman-teman juga bisa latihan. Nah, ini saya delete dulu ke semua file ya, ke semua sel yang abu-abu karena kita akan mengisi yang abu-abu ini. Nah, ini saya hapus semua. Oke. Kemudian ini ada 15 sheet semuanya. Oke, ini saya kembali dulu jadi kita bisa langsung memulai materinya. Oke, saya setting sebentar Excel saya.
Oke, teman-teman, saya akan mulai untuk materi webinar ini dimulai dari formula sum. Jadi formula sum ini teman-teman adalah formula yang paling sering kita gunakan. Kenapa? Karena biasanya ketika kita menggunakan Excel, yang kita lakukan adalah mengolah data, entah itu mencari total penjualan, entah itu mencari total gaji dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kita akan mencari total dari gajinya ini. Total gajinya ada berapa? Nah, jadi basicnya untuk formula sum kita bisa langsung masukkan sama dengan sum buka kurung dan langsung kita seleksi data yang mau kita jumlahkan. Ketika kita mau menjumlahkan gaji, maka kita seleksi kita klik dan kita tahan, kita drag ke bawah, kita seleksi seperti ini. Kemudian tutup kurung dan enter. Ini adalah penggunaan basic dari formula sum. Selain itu, jika teman-teman mau lebih cepat ketika mengerjakan formula sum, teman-teman bisa klik selnya, kemudian tekan ALT sama dengan. Maka otomatis juga Excel akan langsung membuat formula sum. Jadi itu shortcutnya yaitu ALT sama dengan. Maka akan langsung kita dapatkan nilainya. Nah, ini jika kita mencari total gaji. Kalau kita mencari total penjualan, berarti kita tinggal masukkan formula sama dengan sum. Kita seleksi bagian penjualannya sama seperti tadi, kemudian tutup kurung, enter. Maka didapatkan total penjualan. Tapi sekali lagi, di sini yang ditanyakan adalah total gaji. Maka yang perlu kita lakukan hanya tekan ALT sama dengan seperti ini, maka otomatis dia akan memunculkan total dari gaji tersebut. Nah, ini adalah formula paling basic yang ada di Excel. Layar Excelnya tidak muncul. Oke, sebentar. Coba saya share screen sekali lagi. Yang lain sama muncul atau enggak layar Excelnya? Muncul ya. Oke. Mungkin Kak Yusron bisa coba di refresh lagi. Oke. Ini udah BD untuk tampilannya udah cukup besar atau kekecilan teman-teman layarnya? Cukup kok. Cukup. Oke. Oke, thank you teman-teman yang udah respon. Jadi cukup. Nah, ini untuk penggunaan formula sum. Dan formula sum itu bisa digunakan di semua versi Excel. Nah, jadi memang teman-teman ada beberapa formula yang tidak bisa digunakan di Excel versi yang lama, tetapi untuk formula 15 formula ini bisa semua digunakan di semua versi Excel atau versi Excel dengan terendah 2007 itu bisa semua digunakan. Oh iya, buat teman-teman misalnya mau tahu versi Excel-nya itu, teman-teman bisa ke bagian file, kemudian pilih account. Nah, biasanya akan muncul. Jadi yang saya gunakan adalah Microsoft 365. Ini adalah Excel yang versi terbaru, versi up to date-nya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, misalnya masih ada yang gunakan versi 2017, 2019, 2021, itu juga untuk formula-formula yang kita bahas ini itu bisa semua digunakan. Oke, itu untuk pertama untuk formula sum untuk mencari nilai total suatu data. Nah, mungkin sebelum itu misalnya kita mau menjumlahkan data hanya baris pertama, kemudian saya mau lanjutkan ke baris ke-10 langsung. Kalau misalnya saya klik baris ke-10, maka dia yang atas tadi akan terlepas. Jadi caranya teman-teman bisa pilih seperti ini, kemudian tekan kontrol dan kemudian klik lagi data berikutnya. Maka sumnya akan terpisah antara yang atas sama yang bawah dan dipisahkan oleh tanda titik koma seperti ini. Itu jika ada beberapa formula sum yang ada beberapa sel yang ingin kita jumlahkan di mana kita tidak bisa langsung tarik. Jadi kita bisa menggunakan kontrol. Oke, itu yang pertama untuk mencari nilai total gaji. Berikutnya, kita mencari nilai average atau nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, formula yang bisa kita gunakan adalah average. Jadi kurang lebih sama seperti sum tadi, kita cukup tekan sama dengan average, kemudian kita seleksi datanya seperti ini, kemudian tutup kurung, enter, maka didapatkan rata-rata gaji dari nama-nama ini itu adalah 6.090.000 rupiah. Jadi kita cukup buat formulanya sama dengan average.
buka kurung, kemudian kita seleksi datanya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka didapatkan nilai average-nya. Oke, sebentar. Nah, selain itu teman-teman, selain kita mengetik formulanya, kita juga bisa ke bagian formula. Kita bisa pilih yang recently used. Kemudian kita bisa pilih formulanya, formula apa yang sering kita gunakan. Misalnya kita klik average seperti ini, maka yang muncul adalah tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini maksudnya adalah kita bisa langsung memilih sel mana yang mau kita rata-ratakan. Jadi langsung aja klik seperti ini. Misalnya masih ada lagi nih, ada rentang sel lain yang mau kita rata-ratakan. Kita klik lagi number kedua, kita ratakan, kita seleksi lagi datanya. Dan jika ada lagi, kita klik lagi di bawahnya, kemudian kita seleksi lagi datanya. Ini kurang lebih sama caranya, hanya tampilannya yang berbeda. Ini jika saya klik OK, maka dia juga muncul formula average. Jadi selain teman-teman mengetik, teman-teman juga juga bisa gunakan yang ada di menu formula, kemudian pilih recently use. Atau jika teman-teman masih bingung formulanya, bisa juga kita langsung pilih insert function. Nah, kemudian di sini kita bisa klik formula apa yang ingin digunakan. Dan di atasnya sudah ada penjelasannya, tapi memang dalam bahasa Inggris. Apa yang ingin kita buat di sini? Misalnya average. Nah, di bawahnya di sini ada penjelasannya, returns the average of its argument. Jadi kita bisa juga menggunakan formula yang ada di sini. Jika kita klik, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa langsung memilih data yang ingin kita seleksi atau ingin kita rata-ratakan. Oke, itu formula kedua. Berikutnya adalah formula if. Nah, formula if ini juga formula yang sering digunakan dan sering bikin bingung, teman-teman. Kenapa? Karena kita terkadang bingung, ini kita harus bikin apa ya, kita harus membuat seperti apa ya. Oke, formula if ini di sini kita punya pernyataan jika penjualan di atas 300, ini kolom penjualan. Jika penjualan di atas 300, maka kita mau keterangan penjualannya adalah penjualan tinggi. Tetapi jika di bawah 300, maka penjualan rendah. Berarti di sini ada kriteria yang harus dipenuhi, ada logical function, ada logika yang harus berjalan di sini. Yaitu jika penjualannya di atas 300, maka tinggi, jika di bawah 300, maka rendah. Patokannya yang mana? Patokannya adalah yang di kolom B ini. Nah, di sini kita akan masukkan formula if. Formula if itu kita ketikkan sama dengan if buka kurung. Nah, di sini akan muncul logical test. Oke, sebentar. Ini saya ke screen aja deh. Sama dengan if buka kurung. Nah, di sini teman-teman ada logical test. Logical test di sini adalah apa yang kita mau, kriterianya itu apa. Jadi ketika kita menggunakan if, yang akan ditanya adalah kriterianya dulu. Kriterianya itu apa? Nah, kita mau kriterianya adalah logical testnya itu adalah jika si penjualannya ini lebih dari, nah di Excel lebih dari, kita bisa menggunakan tanda ini. Lebih dari 300, jadi langsung aja kita ketikkan 300, kemudian titik koma. Berikutnya adalah value if true. Jadi kita mau jika penjualannya 300, apa nih yang kita mau munculkan? Nah, kita mau jika penjualannya itu di atas 300, maka penjualan tinggi. Nah, di sini saya menambahkan tanda petik 2. Kenapa? Karena ketika kita membuat formula yang mana di dalam formula tersebut bukan angka, maka kita harus tambahkan tanda petik 2. Nah, contohnya di sini. Di sini kan dia angka, maka saya tidak perlu menambahkan titik 2. Jadi angka atau sel itu tidak perlu ditambahkan tanda petik 2. Tapi jika dia berupa selain angka dan sel, maka kita tambahkan tanda petik 2 seperti ini. Jadi kita mau jika dia lebih dari 300, maka penjualan tinggi. Kemudian titik koma. Kemudian jika ternyata dia tidak lebih dari 300, apa yang kita mau nih? Yang kita mau adalah jika dia tidak lebih dari 300, maka Excel tolong dong rubah keterangan penjualannya itu menjadi penjualan
rendah. Seperti ini. Jadi jika penjualannya ini lebih dari 300, maka tolong munculkan penjualan tinggi. Tetapi jika tidak lebih dari 300, maka munculkan penjualan rendah. Kemudian enter. Nah, di sini kita dapat 200 itu dia penjualan rendah. Ini jika kita tarik ke bawah, nah kita dapatkan sekarang 350 penjualan tinggi, 150 penjualan rendah, 400 penjualan tinggi. Kemudian di sini di bagian Faisal ini dia penjualan rendah. Kenapa penjualan rendah? Karena dia pas di angka 300, sedangkan yang kita mau kan dia lebih dari 300. Di formula kita kan dia lebih dari 300, maka penjualan tinggi. Kemudian jika dia tidak lebih dari 300, berarti penjualan rendah. Jadi berarti kalau yang ke 300-nya, dia penjualannya termasuk yang rendah. Seperti itu. Nah, gimana kita mau misalnya si 300-nya ini termasuk penjualan tinggi. Nah, berarti si operatornya ini lebih darinya ini kita tambahkan lebih dari sama dengan seperti ini. Jadi kalau dia lebih dari atau dia sama dengan 300, maka penjualannya tinggi. Tetapi jika dia tidak lebih dari atau tidak sama dengan 300, berarti penjualannya rendah. Ini jika saya enter, yang tadinya penjualan rendah berubah menjadi penjualan tinggi. Jadi kita tidak perlu mengetik manual satu persatu, tapi kita bisa langsung membuat formula, satu formula aja, dan yang lain akan ikut. Seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan dari formula if. Nah, ini kan formula if terhadap angka. Nah, gimana misalnya saya mau jika dia namanya adalah Ali Pratama, maka nanti akan muncul oke. Jika bukan Ali Prat atau si Faisal deh, jika yang muncul adalah Faisal, maka dia oke. Jika bukan Faisal, maka dia not oke. Seperti itu. Ini contoh aja. Jadi kita contohnya ada yang menggunakan angka, ada juga yang bukan angka. Atau jangan ini deh, jangan nama deh, saya mau departemen aja. Nah, jadi saya akan membuat formula, saya mau jika departemennya ini adalah IT seperti ini. Jadi saya mau departemen nih. Maka jangan lupa ya teman-teman, ketika dia bukan sel dan bukan angka, maka tambahkan tanda petik 2. Maka saya mau dia adalah departemen IT. Tapi jika bukan IT di sini, maka saya mau yang muncul adalah non IT. Kemudian saya enter dan saya copy ke bawah. Nah, jadi if juga bisa digunakan bukan hanya pada angka, tetapi if juga bisa digunakan pada teks seperti ini. Jadi jika departemennya ini IT, maka munculkan IT. Jika dia bukan IT, maka yang muncul adalah non IT. Nah, bisa digunakan seperti ini juga untuk formula if itu. Nah, ini dia basic dari penggunaan formula if, teman-teman. Berikutnya adalah fungsi left. Oke, sorry teman-teman. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah formula left. Formula left ini teman-teman digunakan untuk untuk mengambil suatu karakter dari sebelah kiri. Jadi contohnya di sini kita mau mengambil kode departemen dari ID karyawan. Kode departemennya apa? Kode departemennya adalah yang di dua huruf ini. Ada MR, ada IT seperti ini. Kemudian ada FI, ada MR, ada IT, seperti itu. Jadi, oke, sorry teman-teman. Jadi suara saya noise enggak ya? Karena anak saya cukup ribut ini. Atau jelas aja suara saya? Jelas saja ya. Jadi saya lanjutkan teman-teman. Kita akan lanjut formula left. Nah, formula left ini tadi digunakan untuk mengambil dua karakter awal. Jadi di sini formula left digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari depan. Nah, misalnya saya mengambil MR, IT, FI, MR seperti ini, maka kita bisa gunakan formula left, yaitu sama dengan left buka kurung. Urutannya apa? Urutannya pertama adalah sel mana atau teks apa yang mau kita ambil, yaitu selnya ini. Kemudian titik koma, berapa karakter yang mau kita ambil.
Karena kita mau mengambil hanya yang katanya saja yaitu MR, IT, kemudian FI dan seterusnya, berarti hanya dua karakter saja. Maka di maka di sini saya ketikkan dua. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka di sini saya dapatkan kode departemen berdasarkan dari ID karyawan. Jadi saya tinggal copy aja ke bawah. Jadi itu penggunaan dari fungsi left, teman-teman. Nah, biasanya fungsi left itu terkadang kita misalnya ya dari HR mungkin punya email karyawan dan mau mengambil nama depannya saja atau mau mengambil namanya aja dari email tersebut. Berarti nanti kita bisa gunakan formula left itu nanti digabung dengan formula yang lain. Tapi basicnya untuk formula left jika kita mengambil suatu data bisa seperti ini. Nah, kalau saya di dunia tambang, saya kan mengelola unit-unit alat berat. Biasanya dia ada unit number misalnya RD 1234, kemudian VT 5478, misalnya seperti itu. Jika saya mau mengambil dua karakter awal, maka yaitu saya akan gunakan formula left ini. Jadi formula left ini juga sering digunakan saat kita bekerja dengan Excel. Nah, berikutnya saya akan lanjut ke formulanya yaitu VLOOKUP. Jadi, misalnya kita departemennya itu belum terisi, teman-teman. Tapi kita punya kode departemen. Kemudian dari master data, anggap aja ini sebuah master data, dari kode tersebut kita bisa menentukan dia departemennya apa. Jadi kita punya kode departemen tapi departemennya belum terisi nih. Nah, di sini kita akan menggunakan formula VLOOKUP. Jadi formula VLOOKUP digunakan untuk mengambil suatu data dari area tertentu. Jadi kita akan mengambil departemen berdasarkan kodenya ini dari tabel yang ini, dari master data yang ini. Caranya kita akan masukkan formulanya yaitu sama dengan VLOOKUP, lookup value. Lookup value itu adalah acuannya apa yang mau kita ambil nih. Acuannya adalah si kode departemennya ini. Kemudian titik koma, tabel array. Tabel array ini apa? Tabel array ini adalah kita mau mengambil itu dari mana. Nah, kita akan mau mengambil dari si tabel yang ini, kode departemen. Maka kita seleksi tabelnya seperti ini. Dan jangan lupa untuk tabelnya ini kita kunci dengan F4. Nah, kenapa kita kunci? Karena kalau tidak kita kunci, nanti tabel referensinya akan berubah-ubah. Misalnya kita turun ke bawah, ini kan dia dimulai dari L4 ya. Kalau misalnya nanti tidak kita kunci dan kita copy datanya ke bawah, tabel referensinya itu nanti mulainya dari L5, bukan lagi L4. Nanti kemudian turun lagi ke bawah, mulainya dari L7, bukan lagi L4. Jadi nanti datanya akan error jika tidak kita kunci. Jadi teman-teman silahkan kunci datanya dengan menggunakan F4 atau Fn F4. Itu jika Windows. Untuk Mac ada juga shortcut yang lain. Tapi intinya kita harus mengunci si tabel referensinya ini. Kemudian titik koma berikutnya adalah call index number. Call index number ini adalah kolom keberapa dari tabel referensi kita itu yang mau kita ambil. Nah, kode ini kan kolom pertama. Jadi ketika kita menggunakan VLOOKUP, data paling kirinya ini dari yang kita seleksi adalah kolom pertama, kemudian departemen adalah kolom kedua. Jadi yang akan kita ambil adalah kolom departemen, maka di sini kita masukkan angka 2. Kemudian titik koma, berikutnya adalah range lookup. Range lookup ini ada true atau false. Kita mau yang sama persis atau yang mendekati aja. Nah, karena kita mau nilainya yang sama persis, maka kita akan gunakan false. Kita klik aja 2 kali. Kemudian kita tutup kurung, enter. Maka sekarang kita dapatkan departemen berdasarkan dari kodenya tadi. Ini bisa di copy ke bawah seperti ini. Nah, maka didapatkan kode departemennya. Ada marketing, IT support, finance, dan seterusnya. Berdasarkan kode departemen yang ini. Kode departemennya dapat dari mana? Dari si ID karyawan tadi. Jadi ini masih saling menyambung untuk formula-formulanya. Nah, formula VLOOKUP ini adalah formula yang paling sering digunakan. Entah itu dia tabelnya dalam satu sheet, bisa juga tabelnya berbeda sheet, bisa juga tabelnya itu berbeda workbook. Itu teman-teman sering sekali digunakan.
Jadi teman-teman bisa menggunakan formula VLOOKUP ini untuk mencari suatu data berdasarkan acuan tertentu. Nah, ini formula VLOOKUP. Jadi teman-teman misalnya ada pertanyaan atau ada ketinggalan bisa langsung open mic atau bisa langsung raise hand, bisa juga langsung komen ya. Jadi jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Nah, ini adalah formula VLOOKUP. Berikutnya adalah formula HLOOKUP. Oke, formula HLOOKUP ini teman-teman kurang lebih sama seperti VLOOKUP. Hanya saja kalau VLOOKUP itu datanya kan dia memanjangnya itu ke bawah. Secara vertikal dia datanya ke bawah. Tapi kalau HLOOKUP dia akan memanjang ke kanan seperti ini. Jadi tergantung dari tabel acuannya. Jika tabel acuannya memanjang ke samping seperti ini, maka formula yang digunakan adalah HLOOKUP. Jadi di sini kita mau mencari gaji berdasarkan golongan. Jadi dia golongannya apa, baru kita bisa menentukan gajinya. Nah, di sini antara golongan sama gaji, tabelnya adalah memanjang ke samping seperti ini. Maka di sini formula yang kita gunakan adalah HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, lookup value-nya adalah golongan, kemudian titik koma, tabel array-nya adalah ini, kita seleksi seperti ini. Kunci juga sama dengan F4. Kemudian titik koma, row index number-nya adalah, nah kalau tadi kolom keberapa yang diambil, sekarang pada formula HLOOKUP adalah baris keberapa yang mau kita ambil. Jadi di sini golongan itu berada di baris pertama, kemudian gaji dia berada di baris kedua. Nah, di sini kita masukkan 2, kemudian titik koma, false atau 0. Jadi shortcutnya false ini adalah 0. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka didapatkan total gaji dari masing-masing golongan tersebut adalah sekian, 5 juta, 8 juta, 7 juta, 10 juta, dan seterusnya. Nah, ini adalah penggunaan dari formula HLOOKUP, formula VLOOKUP dan juga formula HLOOKUP. Oke, teman-teman, sampai sini aman ya, teman-teman? Atau ada yang sudah mulai bingung dengan formula-formula Excel? Saya izin minum sebentar. Mantap, Mbak Kak Garda. Aman masih ya. Nah, ini masih formula-formula dasar yang memang paling sering digunakan di dunia kerja. Nah, kita lanjut adalah Kak, formula berikut. nanya dong, Boleh, silahkan. kalau misalnya apa datanya ada dua yang mau ditarik gimana ya? Supaya narik ke kanan tapi dia nggak pindah gitu loh, nggak pindah sumbernya. Oh, biar sumbernya tidak. Misalnya ada dua kolom yang Mm-mm. jadi mau kita cari Oh, oke oke. gitu. Saya paham paham. Pakai VLOOKUP gitu. Ya. Iya, oke sekalian deh di sini. Misalnya contohnya adalah gaji deh. Ini kita coba-coba ya. Kemudian di sini gajinya adalah 5 juta. Sorry. Kemudian di sini 7 juta. Di sini, aduh. Ntar ya teman-teman, saya buat jadi accounting dulu. Di sini 5 juta, di sini 6 juta, di sini 7 juta. Oke. Nah, contohnya di sini gajinya itu dia berdasarkan departemen. Misal aja ya teman-teman, dan di sini gajinya masih kosong. Kemudian departemennya juga kosong. Berarti maksudnya Kak Sri tadi gimana kita mau mengisi departemen dan gaji ini dengan satu formula aja tinggal copy ya. Bener ya Kak Sri? Jadi Iya kita tidak perlu betul. membuat formula VLOOKUP lagi. Nah, jika datanya, jadi ini case pertama adalah antara data master dengan data yang mau kita isi, departemen dan gaji ini urutannya sama. Jadi departemen dulu baru gaji. Jadi case-nya seperti itu. Kadang kan ada departemen, kemudian mungkin nama, baru habis itu gaji dan seterusnya. Tapi kan di data isian kita adalah departemen kemudian gaji. Nah, itu berarti tidak bisa menggunakan cara yang akan saya gunakan ini. Nah, jadi kita coba dulu. Jadi ini ada dua kolom yang mau kita isi yaitu departemen dan juga gaji. Nah, di sini kita masukkan kan berdasarkan kode departemen. Berarti sama dengan VLOOKUP.
lookup value-nya adalah kode departemen. Nah, kode departemennya ini harus kita kunci, tapi yang kita kunci adalah hanya kolomnya saja. Jadi saya tekan F4 itu 3 kali, sehingga yang terkunci hanya kolomnya saja, hanya E-nya saja. Jadi yang terkunci hanya E-nya saja, kemudian titik koma, berikutnya adalah table array atau table referensi. Oke, mungkin sebelum itu di sini saya tambahkan dulu kode adalah kolom pertama, departemen adalah kolom kedua, gaji adalah kolom ketiga. Nah, jadi di sini saya masukkan sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah si MR tadi. Saya kunci hanya bagian lookup value, hanya bagian kolomnya saja. Kemudian titik koma. Tabel referensinya masih sama yang ini. Nah, ini kita kunci dengan F4. Kemudian titik koma lagi. Berikutnya adalah call index number. Call index number-nya tadi kan kita mau mengisi kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ketiga. Nah, berarti saya akan klik di bagian atasnya ini, angkanya ini 1, 2, 3. Jadi selnya aja yang saya klik. Tapi di sini yang saya kunci adalah baris. Kenapa baris? Karena saya mau ketika saya berpindah ke kanan, si duanya ini juga akan berpindah ke 3. Tapi kalau saya berpindah ke bawah, dia akan tetap di 2 saja. Dia tidak berpindah ke bawah ke departemen. Jadi saya mau call index number-nya ini diisikan dengan data yang berada di M3 atau yang berada di N3. Kemudian di sini saya masukkan false atau 0. Kemudian enter. Maka dapatkan departemennya marketing. Ini saya tinggal copy sampai ke sini. Saya seleksi marketing dan juga gaji. Klik kanan, kemudian saya buat paste formula. Sorry, saya copy, kemudian paste formula. Nah, maka langsung otomatis dia mengisi marketing dan juga gaji. Kenapa? Karena di sini call index number-nya dia benar ke kolom kedua, kemudian gajinya dia benar ke kolom ketiga. Jadi gitu Kak Sri. Jadi bisa menggunakan kolom tambahan berupa angka di bagian atas ini. Itu cara pertama. Cara kedua Berarti ada juga. kolomnya yang penting dikunci ya? Udah. Betul. Udah. Table array-nya tetap dikunci. Table array-nya dikunci, kemudian data acuannya jangan lupa dikunci tapi hanya kolom saja. Kenapa? Karena kita mau jika kita berpindah ke kanan, data acuan yang mau kita cari dia tetap MR. Karena kalau tidak kita kunci, dia akan berubah jadi ke departemen nantinya. Jadi akan berubah datanya. Tabel array-nya judulnya tetap kita copy ya? Tetap masuk dalam tabel array ya, berarti ya? Boleh masuk, boleh enggak sih, bebas aja untuk Oke. bagian atasnya. Oke, thank you Kak Sri untuk pertanyaannya. Cara kedua itu sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi match untuk mencari dia akan mengambil ke kolom berapa. Cuman itu cukup panjang. Takut waktunya nggak cukup, jadi saya lanjut dulu ke Kak Sri dan yang lainnya ke materi berikutnya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan juga di sini. Kalau untuk yang beda sheet bagaimana? Ini sekalian deh saya praktekkan yang beda sheet. Nah, kalau beda sheet ini contohnya ya, si kode departemen sama gaji saya letakkan di sheet 1. Ini saya baru tambahkan sheet baru. Nah, dia datanya itu di sini. Nah, seperti ini. Dia mulai dari A1 sampai C4. Caranya kurang lebih sama. Kita masukkan sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah kode departemen ini. Titik koma. Tabel array-nya adalah tetap di sini. Nah, dan di sini kita lihat apakah dia terkunci atau tidak. Jika dia belum terkunci, maka kita kunci dulu dengan F4. Ini juga sama, kita kunci dengan F4. Kemudian kita langsung ambil dia di kolom keberapa, yaitu kolom kedua. Kemudian kita mau mengambil yang false atau 0. Kemudian tutup kurung dan enter, maka kita dapatkan datanya seperti ini. Jadi sama aja caranya, mau dia dalam satu sheet atau beda. Jadi ketika table array, kita langsung pindah ke sheet mana, dan langsung kita seleksi datanya. Begitu juga jika di file Excel yang lain. Nah, ini saya buat file Excel baru ya, book 3. Di sini saya buat seperti ini. Nah, ini dia di Excel yang baru, book 3. Saya ke VLOOKUP ini,
sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya kode departemen, kemudian titik koma. Tabel referensinya akan saya arahkan ke book baru ini, book 3. Langsung saya seleksi. Nah, bedanya ketika kita menggunakan new book di atau Excel yang lain, dia akan mengunci secara otomatis. Jadi tidak perlu kita kunci lagi. Jadi dia sudah terkunci secara otomatis dan kita bisa langsung ke call index number dan juga pilih true atau false. Nah, jadi sama aja cara penggunaannya. Lookup kurang lebih sama seperti itu. Oke, teman-teman, saya lanjutkan ke CONIFS. Nah, jadi untuk CONIFS ini digunakan jika kita ingin menghitung ada berapa dari sel yang kita seleksi itu yang sesuai sama kriteria yang kita tentukan. Jadi di sini diminta hitunglah jumlah karyawan Departemen IT. Ada berapa nih jumlah karyawan Departemen IT? Ini jika datanya sedikit, kita bisa nih menghitung secara kita bisa manual hitung. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau datanya ada banyak, itu cukup lama. Jadi kita gunakan formula count if seperti ini. Ketika kita ketik formula, sebenarnya besar kecil itu nggak ngaruh ya teman-teman. Dia nanti akan otomatis berubah menjadi huruf besar semua. Nah, berikutnya count if. Kemudian apa kita ingin mencari dari kolom yang mana atau dari data yang mana yang mau kita cari. Kita mau mencari departemen IT, jadi kita akan seleksi si departemennya ini. Kemudian titik koma. Berikutnya adalah kriterianya apa. Kriteria yang kita mau adalah IT seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Maka kita dapat jumlah karyawan departemen IT-nya ada 5. Kalau misalnya marketing gimana? Berarti si IT-nya ini kita ganti menjadi marketing. Kalau misalnya yang dicari ada berapa golongan 1A, ya udah berarti si CONIFS-nya ini data kriteria range-nya ini bukan lagi departemen tapi golongan. Nah, jadi formula CONIF seperti itu. Kita seleksi dulu data yang mau kita cari, kemudian kriterianya itu apa. Nah, kalau ini mencari jumlah sel yang sesuai kriteria kita, berikutnya adalah sum ifs, digunakan untuk menghitung. Kalau tadi kan menghitung ada berapa aja, kalau sekarang kita menghitung totalnya. Nah, jumlah gaji departemen. Karena diminta menjumlahkan, berarti formula yang digunakan adalah sum ifs. Ya kan tadi kita menjumlahkan menggunakan formula sum. Kemudian jika ada kriterianya, maka kita tambahkan ifs di belakangnya seperti ini. Baru setelah itu kita seleksi datanya, titik koma, kriterianya apa? Kriterianya adalah berikutnya adalah kriteria range, yaitu di mana dari kriteria kita itu berada. Karena berada di departemen finance, maka departemennya yang kita seleksi. Kemudian titik koma, berikutnya kita masukkan finance seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Maka didapatkan jumlah gaji dari Departemen Finance itu ada 15 juta. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan, berarti kita gunakan formula sum ifs. Tapi jika kita hanya ingin menghitung ada berapa, maka itu gunakan formula count ifs. Oke, saya lanjutkan formula concatenate. Nah, formula concatenate ini teman-teman digunakan untuk menggabungkan kata dari beberapa sel. Jadi contohnya di sini diminta untuk menggabungkan golongan sama departemen. Jadi golongannya ini kita gabungkan, departemen yang ini juga sama kita gabungkan. Kita gabungkan berada di dalam satu sel. Jadi formulanya yaitu concatenate seperti ini. Kemudian teks satu ini adalah yang mana nih yang mau kita ambil. Karena kita mau mengambil si golongan, maka kita klik golongannya. Kemudian titik koma, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita mau departemen, maka departemennya kita klik. Kemudian tutup kurung, enter. Maka di sini tergabung 1A marketing. Tetapi kalau kita lihat di sini 1A marketingnya tergabung tanpa ada spasi. Kita mau antara golongan sama departemen ada spasinya dulu. Nah, maka di sini fungsi concatenate-nya akan kita edit, di mana setelah teks pertama, teks keduanya itu adalah spasi dulu. Nah, spasi kan bukan sel, bukan angka. Berarti kita tambahkan tanda petik 2, kemudian spasi, tanda petik 2 lagi, kemudian titik koma. Titik koma ini untuk memisahkan
Ini teks pertama, ini teks kedua, dan yang ini adalah teks ketiga. Jadi sebenarnya di sini ada tiga teks yang kita gabungkan, yaitu golongan, spasi, departemen. Kemudian enter, maka didapatkan golongan dan departemen dengan menggunakan tanda spasi. Misalnya saya mau selain spasi ada tanda stripnya juga. Ya udah berarti di sini setelah spasi kita tambahkan strip dulu, kemudian spasi lagi. Seperti ini. Baru kemudian enter. Nah, jadi 1A strip marketing. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita copy ke bawah. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan formulanya itu seperti ini, teman-teman. Ini adalah golongan dan juga kode departemen untuk menggabungkannya. Pak, kalau Mm-mm. misalkan mau ngambil angka aja tuh, nah itu kan kebetulan angkanya kan di posisinya terakhir semua ya. Kalau misalkan angkanya random gitu gimana sih? Angkanya random. Misalnya di ID karyawan ini dia ada yang 4 angka, ada yang 3 angka gitu ya, Kak Devi ya. Eh, Kadang angkanya itu di depan, kadang angkanya di tengah, kadang angkanya yang di terakhir kayak gitu. Misalkan MR 021, terus bawahnya BA misalnya belakangnya. 035 MR, terus kadang M03R5 gitu. Gimana? Oke, untuk formulanya itu pasti akan menggunakan gabungan beberapa formula. Jadi agak ribet, tapi kita mau coba menggunakan flash fill. Ini saya coba-coba dulu ya. Kemudian di sini LI 05 3 PL, di sini JK 002. Ini saya coba-coba dulu ya. Ya, Pak. Mm. Nah, oke. Ini saya tambahkan lagi di sini LOBA 038 misalnya. Nah, paling yang untuk cara cepatnya kita bisa menggunakan flash fill. Flash fill itu apa? Flash fill adalah ketika kita membuat suatu data berdasarkan data acuan di sampingnya, kemudian ketika kita turun ke bawah, dia akan mengikuti data di atasnya. Maksudnya seperti ini. Di sini saya ketikkan 035. Tapi 035 ini kan 3 karakter terakhir ya. Jika saya langsung tekan Ctrl E atau saya ke bagian fill kemudian pilih flash fill, maka dia akan mengambil 045 FI 053 PL. Ini kan masih belum sesuai dengan yang kita mau. Jadi di bawahnya saya buat lagi 045 seperti ini. Kemudian saya gunakan lagi flash fill dengan menekan Ctrl E. Sekarang dia sudah secara otomatis Excel akan mengambil hanya angkanya saja. Jadi flash fill itu bisa digunakan seperti ini. Kita buat dulu dua data awal apa yang mau kita lakukan. Kemudian kita tekan Ctrl E, maka Excel akan secara otomatis mencari yang sama dengan data di atasnya. Karena saya hanya mengambil angka jadi dua ini, maka ke bawahnya Excel akan mengambil hanya angka saja berdasarkan data di sebelah kirinya. Tapi memang datanya ini dia tidak dinamis. Dalam artian jika saya rubah, ini kan saya kontrol E nih, dia muncul 053, 002, 038. Jika di sini saya rubah menjadi LI 054, nah dia tidak berubah otomatis. Jadi kita masih harus manual. Cuman ini salah satu caranya. Jika Kak Devi mungkin mau formulanya, nanti akan coba saya buatkan formulanya di luar dari webinar ini. Oke, Kak Devi, Oh iya, Pak. Tadi apa ya? Apa pakai apa? Fil apa? pakai flash fill. Flash fill itu kalau tanpa shortcut kita ke home, kemudian pilih fill, pilih flash fill. Sorry, ke fill kemudian flash fill. Jadi home, fill, flash fill. Kalau shortcutnya itu Ctrl E. Ini saya hapus, kemudian saya tekan Ctrl E, maka otomatis sudah dia akan ngambil datanya.
Tapi memang flash fill ini baru bisa digunakan seingat saya di 2000 di Excel versi 2016 ke atas. Yang di bawah itu kayaknya belum bisa di flash fill. Oh iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama ke Devi. Oke, saya lanjutkan teman-teman ke fungsi write. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sudah mencoba fungsi left, yaitu mengambil dua data di sebelah kiri dari ID karyawan. Sekarang kita diminta 4 karakter akhir nomor telepon. Nah, di sini kita gunakan fungsi right. Kenapa fungsi right? Karena kita akan mengambil data dari sebelah kanan. Jadi nomor teleponnya kita klik, kemudian titik koma, berapa angka yang mau kita ambil? Yang mau kita ambil adalah 4 angka atau 4 karakter. Maka di sini kita ketikkan 4, kemudian tutup kurung dan enter. Maka didapatkan 4 karakter akhir ada muncul langsung dari nomor teleponnya. Nah, jadi ini jika kita menggunakan formula bisa langsung seperti ini untuk mengambil 4 karakter terakhir. Nah, tadi mengambil karakter di awal sudah menggunakan left, 4 karakter akhir menggunakan right. Misalnya kita mau mengambil karakter di tengah-tengah, itu kita bisa menggunakan formula mid. Nah, caranya kita ketikkan sama dengan mid, buka kurung, kemudian kita pilih selnya yang mau diambil, kemudian titik koma, start numbernya ini kita mau dia yang diambil mulai karakter keberapa. Dari pernyataan sini adalah 6 karakter setelah 0812. Berarti kan karakternya yang kelima yang mau kita ambil 0812 itu ada 4 karakter. Karakter berikutnya adalah karakter kelima, maka di sini kita masukkan 5. Kemudian titik koma, berapa karakter yang mau diambil? Yang mau diambil adalah 6 karakter. Jadi di sini kita ketikkan 6. Kemudian tutup kurung dan enter. Kita didapatkan data dari tengah itu atau data karakter kelima yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini saya copy ke bawah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi itu fungsi left, fungsi right, dan juga fungsi mid yang sering digunakan. Lanjut lagi, fungsi len. Fungsi len ini kita mau tahu si nomor telepon ini dia ada berapa karakter. Jadi caranya kita bisa langsung sama dengan len. Kemudian kita klik nomor teleponnya, kemudian tutup kurung dan enter. Jadi kita tahu bahwa nomor teleponnya ini ada yang 12 karakter, ada yang 11 karakter, ada yang 12 angka, ada yang 11 angka. Biasanya fungsi len ini kita gunakan misalnya nih saya mau menginput data Excel saya ke sistem, di mana dalam sistem tersebut maksimal hanya 30 karakter misalnya. Nah, kita mau tahu data kita ini udah 30 karakter atau belum. Kita bisa gunakan fungsi len seperti ini. Nah, jadi saya sering sekali tuh ketika ingin melakukan jurnal ke sistem, karena di sistem hanya maksimal 30 karakter, biasanya sebelum saya jurnal saya akan lihat dulu data ini. Apakah sudah sesuai karakternya atau belum. Jadi bisa menggunakan fungsi len. Nah, berikutnya adalah fungsi proper. Kalau teman-teman lihat di sini pada kolom nama dia ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Dan ini sering kita dapatkan biasanya ketika kita mendapat data dari orang lain dan kita diminta buat mengolah data, itu ada aja yang datanya seperti ini. Seharusnya huruf kecil di seharusnya huruf besar di awal kata, dia malah huruf kecil dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan formula proper untuk membuat datanya itu menjadi huruf besar di awal kata. Jadi setiap di awal kata dia akan menjadi huruf besar. Nah, di sini kita masukkan formulanya yaitu proper. Kemudian kita klik namanya ini, kemudian tutup kurung, enter. Maka otomatis akan langsung menjadi data yang rapi seperti ini. Jadi nama huruf besarnya itu berada di awal kata. Itu dengan menggunakan fungsi proper. Ada juga fungsi upper. Fungsi upper itu untuk membuat katanya ini menjadi semuanya huruf besar. Kemudian juga ada fungsi lower untuk membuat karakternya itu semuanya menjadi huruf kecil. Nah, ini adalah fungsi proper. Berikutnya adalah fungsi trim. Fungsi trim ini digunakan untuk jika ada data yang dalam suatu sel spasinya itu berlebih seperti ini. Ini spasi di depan kata kan tidak umum.
maka kita harus menghapus spasinya. Begitu pula yang ini, dia ada spasi. Kemudian ini di tengah-tengah ada banyak spasi. Yang di sini di ujungnya ada banyak spasi seperti ini. Nah, untuk menghilangkan spasi yang berlebih, itu kita gunakan formula trim. Kemudian kita seleksi datanya dan enter. Kemudian kita tarik datanya ke bawah. Nah, maka kita dapatkan data yang rapi sekarang. Nah, jadi misalnya nih di data ini dia selain datanya itu huruf besar kecilnya kurang pas, kemudian spasinya juga banyak berlebih, maka teman-teman bisa gabungkan formula proper dan juga formula trim. Nah, kemudian formula yang terakhir yang akan kita bahas yaitu formula replace. Nah, di sini contohnya misalnya kita punya nomor teleponnya itu 628 sekian sekian sekian. Kita mau mengubah 62-nya ini menjadi 08. Biasanya mungkin kita bisa menggunakan find and replace teman-teman. Tapi find and replace itu jika di tengah-tengahnya ini ada 62 juga, misalnya ya di sini saya rubah menjadi 62 seperti ini. Si 62 yang di tengah-tengah ini juga dia akan ikut terganti juga, akan ikut terubah juga. Nah, kita mau hanya dua karakter yang di depan saja yang kita ganti. Maka kita bisa gunakan fungsi replace. Sama dengan replace, buka kurung, all text-nya adalah si nomor teleponnya ini, kemudian titik koma, start number-nya. Nah, kita mau mulai dari karakter ke berapa? Kita mau karakter kedua. Kita mau mulai dari karakter yang pertama. Kemudian titik koma, berapa karakter yang mau diambil? Yang mau diambil adalah dua karakter. Kemudian titik koma, kemudian diganti dengan apa nih? Nah, kita mau diganti dengan 0. Jadi si dua karakter awalnya ini, si 62-nya ini, Excel tolong ganti dengan 0. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka kita dapatkan datanya semuanya. Jadi sudah dirubah nomor teleponnya dari 62 menjadi 08 sekian-sekian. Nah, ini dia teman-teman 15 formula yang sering sekali digunakan di dunia kerja. Sampai sini teman-teman, silahkan jika ada yang mau bertanya. Oke, udah cukup jelas kali sepertinya teman-teman. Oke, ada yang bertanya. Apakah semua rumus ini bisa kita terapkan di spreadsheet? Nah, untuk semua formula ini bisa semua digunakan di spreadsheet. Cuman saya agak kurang yakin sama concatenate, saya lupa ini bisa digunakan atau enggak di spreadsheet. Tapi nanti silahkan dicoba aja. Untuk formula yang lainnya, itu saya pernah gunakan di spreadsheet bisa semua. Jadi itu bisa semua ya teman-teman. Selain concatenate, kalau concatenate saya belum pernah coba di spreadsheet, tapi sepertinya sih bisa juga. Kemudian pertanyaan Kak Yusron Bang, kembali ke HLOOKUP isian departemen dan gaji. Cara copy pastenya gimana tadi? HLOOKUP. HLOOKUP atau yang VLOOKUP dengan dua table tadi, Bang Yusron? Kalau HLOOKUP dia mengambil data yang seperti ini. Tapi kalau yang dengan mengisi dua kolom, kita akan menggunakan tanda ini tadi, tanda dolarnya tadi. Oke, mungkin saya ke HLOOKUP dulu. Untuk mengisi kolom gajinya ini kurang lebih sama seperti VLOOKUP, tapi karena si tabel golongan dan gajinya ini dia ke samping, maka kita gunakan formula HLOOKUP, yaitu sama dengan HLOOKUP. Kemudian kita klik si golongannya ini, titik koma, kemudian tabel referensinya kita seleksi seperti ini, kemudian kunci dengan F4, titik koma, row index numbernya adalah baris keberapa yang mau diambil. Karena golongan ini adalah baris pertama, kemudian gaji ini adalah baris kedua, maka kita ketikkan 2. Kemudian titik koma 0. Kemudian tutup kurung, enter. Jadi kalau VLOOKUP dia kolom keberapa? Ini kolom pertama, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau HLOOKUP dia baris keberapa? Ini baris pertama,
Yang ini baris kedua. Kemudian enter. Kopinya bisa tarik ke bawah, bisa juga klik 2 kali di ujung ini. Nah, maka dia otomatis akan mengcopy ke bawah. Oke, berikutnya Kak Garda pada spreadsheet, apakah kita bisa gunakan sumber range pada rumus dari spreadsheet aktif lain? Biasanya bisa Kak. Jadi walaupun dia aktif, formulanya aktif, tetap bisa kita ambil formulanya. Kita bisa, kita tetap bisa gunakan sumber range-nya itu. Setahu saya sih bisa, tapi nanti saya coba-coba dulu deh Kak Garda. Tapi seingat saya sih bisa itu. Misalnya tidak bisa nanti saya infokan juga. Kak, kalau pertanyaan dari kanan ini, Kak, kalau di rumus proper dan replace, apabila kolom yang berantakannya dihapus, apa yang terjadi? Atau di hide aja? Oh iya, jadi di sini, jika kita misalnya sudah mau ini kan kita udah dapat nih formulanya. Kemudian kita hapus nih si kolom namanya ini. Kalau kita langsung hapus seperti ini, maka dia akan menjadi ref, teman-teman. Nah, karena dia menjadi ref, maka memang kita harus cara pertama kita copy, kemudian kita paste value. Kita klik kanan, pilih paste value. Nah, sekarang jika sudah di paste value, maka dia sudah bukan formula lagi. Jadi kita bisa delete si namanya tadi. Tapi kalau misalnya kita tidak mau menghapus dari formulanya, maka yang kolom namanya kita hide aja. Kita klik kanan, kemudian hide datanya. Maka dia akan terhide. Kak, kalau di rumus VLOOKUP kan biasanya ada tulisan if error di depannya. Gitu. Jadi teman-teman, terkadang misalnya nih ya, di sini kita punya master data ada MR, IT sama FI, marketing, IT support sama finance. Ternyata di sini misalnya tiba-tiba muncul HR, maka yang muncul akan muncul NA. Nah, biasanya untuk menghilangkan lain, misalnya kita mau jika dia error, maka kita mau yang muncul adalah blank aja misalnya. Maka di depannya ini, di depan formula VLOOKUP-nya ini kita tambahkan formula if error. Formula if error, kemudian di paling belakangnya kita kasih titik koma. Nah, kita mau ganti errornya itu dengan apa? Misalnya saya mau ganti dengan spasi aja atau blank aja. Kalau blank aja, maka kita tambahkan tanda petik dua kali. Kemudian tutup kurung, enter. Maka dia tidak lagi muncul NA atau error, tapi dia akan blank. Atau misalnya saya mau yang muncul adalah data tidak ditemukan. Nah, maka kita mengganti si NA-nya tadi dengan data tidak ditemukan. Seperti ini. Nah, jadi di Excel kita itu datanya itu lumayan rapi karena tidak ada yang error. Jadi itu fungsi dari if error. Kita mengganti data yang error itu dengan apa yang kita mau. Entah itu data tidak ditemukan atau dengan blank. Gitu Kak Jen, semoga terjawab. Kak Yusran yang tadi ini, oke. Ya, berarti yang 2 kolom tadi ya. Jadi itu teman-teman yang dipilih adalah, jadi ini misalnya saya, oke ini saya hapus dulu. Ini saya kembalikan ke IT. Ini tadi saya buat sama dengan VLOOK. Itu yang dipilih yang formula Kak Yusran. Jadi yang dipilih ada yang mengcopy formula. Jadi ketika kita mengcopy data itu teman-teman, kita bisa mengcopy. Ini kan saya copy ke bawah, kemudian saya pilih klik kanan, pilih paste spesial. Kita bisa pilih copy hanya formulanya saja. Kita bisa pilih value, bisa pilih format dan lain-lain. Nah, kalau kita pilih formula, maka yang tercopy hanya formulanya saja. Sedangkan style cellnya itu dia tidak ikut tercopy. Misalnya ya, ini marketing, kemudian dia kan warna abu-abu. Jika saya copy paste ke kanan, maka dia otomatis menjadi abu-abu juga. Tapi jika saya copy hanya formula saja, klik kanan kemudian pilih paste spesial, pilih formula, kemudian klik OK, maka yang tercopy hanya formulanya saja. Sedangkan si abu-abunya ini, formatting stylenya ini dia tidak ikut tercopy. Nah, itu Kak Yusran. Jadi yang digunakan adalah copy formula sehingga nanti si
kolom gajinya ini formatnya dia tidak berubah. Ada juga paste value, kemudian ada juga paste komen, ada kolom width dan ada macam-macam paste yang ada di Excel sebenarnya. Oke, itu dia teman-teman. Semoga terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini sudah lewat 1 jam, jadi saya izin terakhir teman-teman sebelum saya tutup untuk webinarnya ini. Jadi saya izin teman-teman promo kelas. Jadi di Sabtu dan Minggu depan saya ada kelas yaitu terkait dengan Basic Excel. Basic Excel itu yang dibahas apa aja? Yaitu pengenalan Microsoft Excel, interface Excel, perintah umum yang ada di Excel, formula-formula dasar yang ada di Excel, dan formula VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau tadi kan kita masih formula VLOOKUP, HLOOKUP untuk mencari satu data yang biasa. Jadi ada juga formula VLOOKUP dan HLOOKUP yang kebetulan tadi ditanyakan bagaimana cara langsung menjadi 2 kolom. Nah, di situ saya juga akan membahas formula VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Kemudian tadi saya ada bahas formula if. Tetapi if itu kan terkadang kita ada if yang maunya 2 kriteria, ada yang 3 kriteria dan seterusnya. Ada yang if bertingkat. Kemudian juga rumus dasar tadi ada sum, ada average. Tapi yang lain ada formula count, ada formula max, ada formula min. Itu saya bahas semua di e-course saya, yaitu e-course level up, level basic, itu live training di tanggal 28 dan 29 Oktober minggu depan jam setengah 7 malam WIB. Nah, selain yang basic sebenarnya saya juga ada kelas yaitu intermediate, tapi diadakan live trainingnya tanggal 23 dan 24. Kemudian advance itu yang dibahas terkait pembuatan dashboard di bulan Desember. Nah, ini teman-teman bisa join di kelas Excel saya ini. Teman-teman bisa langsung ke sini liveupstripid.com. Kemudian jika teman-teman langsung ambil semuanya, itu akan mendapatkan free webinar bulanan. Nah, free webinarnya itu kurang lebih seperti ini. Yang ini saya masih buka umum, tetapi mungkin nextnya, mungkin belum bulan depan, tapi nanti akan saya adakan free webinar bulanan, tapi khusus yang ambil semua level. Kemudian selain dapat free webinar bulanan, juga dapat free 1 kali konsultasi dengan saya. Jadi jika teman-teman ada kasus di Excel yang bingung, teman-teman bisa gunakan free konsultasinya itu. Nah, kalau di saya biasanya 1 kali konsultasi itu kurang lebih 150.000 untuk 150.000. Nah, tapi jika teman-teman ambil semua level, teman-teman bisa dapatkan e-course semua levelnya itu beserta dengan free webinar bulanan dan juga free 1 kali konsultasi. Nah, spesialnya buat teman-teman yang join di webinar ini, nah saya mau ngasih lagi diskon buat teman-teman yang misalnya mau join di trainingnya ini, entah di 1 kali training aja, 2 kali training, atau mau join semuanya, itu akan dapat diskon tambahan, yaitu teman-teman silahkan gunakan kupon yaitu level up seperti ini. Oh iya, jadi caranya teman-teman silahkan teman-teman misalnya mau join, silahkan diklik join sekarang. Misalnya yang level basic, kemudian akan muncul halaman checkoutnya. Di sini teman-teman silahkan gunakan kupon level up seperti ini. Nah, maka nanti harganya akan berubah menjadi 100.000 untuk yang masing-masing per level, dari 125 menjadi 100.000. Dan untuk yang all level, yang semua level, teman-teman silahkan gunakan level up strip all. Maka teman-teman akan mendapatkan diskon 50.000. Jadi dari 299 teman-teman cukup bayar 249.000 aja. Jadi minggu depan sudah mulai kelas basic Excel-nya. Jadi saya tulis di chat. Yang sudah terlanjur bagaimana silahkan info ke saya. Nanti saya akan berikan kupon khusus agar dia mengurangi dari yang sebelumnya udah bayar seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau join dan yang udah dapat, yang udah bayar duluan, mungkin kemarin udah bayar duluan 125, tenang aja teman-teman. Nanti saya akan berikan bonus tambahan. Bonusnya apa? Nah, nanti akan saya infokan berikutnya. Pilihannya nanti kemungkinan adalah ebook yang akan saya rilis mungkin di bulan depan atau bulan Desember, atau ada template keuangan yang nanti saya share ke teman-teman yang udah bayar full. Nah, jadi buat teman-teman yang mau join bisa ke link ini liveupstripid.com dan silakan teman-teman gunakan kupon level up atau level up strip
all untuk yang join semua. Nah, jadi teman-teman silahkan yang mau join di training. Nah, ini kan training hanya 1 jam ya, yang webinar ini. Untuk yang live training Microsoft Excel Basic dan masing-masing level ini, itu trainingnya adalah selama 2 hari, di mana 1 hari masing-masing sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi teman-teman juga bisa lebih puas untuk bertanya terkait dengan materi-materi ini dan juga pasti dapat e-course atau video pembelajaran yang bisa langsung diakses. Kemudian file latihan dalam bentuk file Excel, ada grup WA, ada e-certificate-nya, dan ada juga live training sesuai level. Nah, buat teman-teman yang mungkin sebentar saya yang mau tahu seperti apa sih e-course-nya itu. Sorry sebentar. Nah, mungkin saya akan sedikit juga spill terkait e-course-nya. Nah, teman-teman nanti akan masuk ke member area, bisa pilih e-course-nya, akses e-course jika sudah teman-teman beli. Kemudian nanti akan masuk ke yang sesuai sama yang teman-teman udah beli. Jika belum, nanti yang akan muncul di sini adalah checkout. Misalnya teman-teman ke bagian basic Excel level up, misalnya seperti ini. Nah, di sini sudah tersedia video pembelajarannya. Jadi teman-teman juga bisa langsung praktek. Selain itu juga setiap materi itu sudah ada file Excel-nya juga. Misalnya di lookup function, kemudian ke bagian lampiran. Nah, maka di situ sudah ada file Excel-nya. Dan jika teman-teman sudah selesai menyelesaikan semua trainingnya yang ada di sini, maka teman-teman bisa download sertifikat juga. Ini tinggal di-download. Nah, maka kurang lebih sertifikat yang akan muncul seperti ini. Nah, sertifikat bahwa telah menyelesaikan training basic Microsoft Excel seperti ini. Nah, oke itu dia teman-teman. Pengenalan sedikit buat teman-teman yang sudah join di webinar ini dan itu sedikit pengenalan kelas yang saya adakan di minggu depan. Nah, buat teman-teman yang misalnya masih ada pertanyaan atau apa, teman-teman kan sudah join di grup umum, silahkan jika ada pertanyaan ditanyakan di situ. Dan saya juga akan sharing-sharing tips and trick tentang Microsoft Excel di grup itu. Biasanya setiap hari Senin dan juga hari Kamis atau hari Jumat saya akan sharing terkait tips dan trik Microsoft Excel. Nah, ini jika teman-teman ada pertanyaan juga boleh tanyakan ke saya di kontak me yang ini. Bisa ke WA saya di sini atau bisa juga ke email. Oke, itu dia teman-teman terkait webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir semuanya dan terima kasih sudah aktif juga di webinar kali ini. Nah, nanti akan ada recordingnya, akan saya upload di YouTube dan linknya juga akan saya share di grup. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Saya tutup untuk webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.